Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendrini Puji Astuti dan Ais Uswatun Hasanah. Pada presentasi ini kami akan mempresentasikan review paper dengan judul Sifat Triologi dan Stabilitas Fisik Minuman Emulsi Minyak Sawit. Pada sesi presentasi awal akan disampaikan oleh saudara Ais Uswatun Hasanah. Silakan, Bu Ais. Baik, terima kasih Bu Eni. Nah, di sini untuk bahan emulsi itu sendiri yaitu minyak sawit. Nah, di sini minyak sawit dengan kandungan asam oleat 40% dan 10% asam linoleat, 45% asam palmitat, dan 5% lagi nih sebagai edible oil yang cocok diaplikasikan dalam berbagai produk pangan. Kemudian di sini bahan-bahan pembuatan minuman emulsi minyak sawit adalah air, oleh minyak sawit, pengemulsi, serta bahan tambahan pangan lainnya seperti pemanis, pengawet, dan perisa. Nah, kemudian di sini untuk emulsi itu sendiri adalah suatu koloid yang terdiri dari dua atau jenis cairan yang tidak homogen, di mana salah satu cairan mengandung dispersi dari berbagai bentuk cairan. Nah, di sini adalah tahapan dari proses emulsi ya, dari mulai minyak, kemudian dia bercampur dengan air, dan kemudian jadi emulsifier. Nah, kemudian sifat emulsi itu sendiri yaitu emulsi tersebar dengan batas antarmuka, yang antar fase yang disebut antarmuka. Kemudian emulsi memiliki penampilan yang keruh karena banyak antarmuka fase menyebarkan cahaya yang melewati emulsi. Kemudian emulsi muncul dalam warna putih ketika cahaya tersebar dalam proporsi yang sama. Nah, kemudian di sini sebagai agen pengemulsi atau emulsifier, di sini pengemulsi membentuk lapisan antara dua fase terdispersi dan media dispersi sehingga mencegah partikel fase terdispersi untuk bersatu membentuk partikel yang lebih besar dan terpisah. Nah, di sini pengemulsi bisa bersifat kationik, anionik, atau bahkan nonpolar. Nah, kemudian bagaimana cara kerja pengemulsi? Nah, di sini untuk ketika senyawa polar dan nonpolar ditambahkan ke emulsi, nah di sini emulsinya itu berasal dari minyak, maka molekul mengelilingi tetesan minyak dengan ujung nonpolar atau ujung hidrofobik. Nah, di sini meluas ke dalam minyak dan kepala polar atau ujung hidrofilik ion karboksilat menghadap air seperti yang diberikan pada gambar di bawah ini. Nah, di sini hubungan antara hidrofilik N dan oil droplet, kemudian hidrofobik. Nah, kemudian di sini permasalahan yang terjadi pada produk emulsi, di sini prosesnya itu destabilisasi, kemudian pemisahan akibat gravitasi, agregasi, pertumbuhan droplet. Nah, untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi pada produk emulsi, maka dilakukan beberapa analisis, diantaranya yang pertama analisis distribusi ukuran droplet. Nah, di sini menggunakan span. Span itu yaitu parameter yang mengindikasikan keseragaman distribusi ukuran droplet. Nah, di sini menggunakan sama dengan DV90 min DV10 min DV50. Di sini DV10, 50, dan 90 merupakan diameter yang mewakili 10, 50, dan 90 ukuran droplet dalam seluruh volume emulsi dengan diameter lebih kecil atau sama dengan nilai-nilai tersebut. Nah, kemudian di sini berdasarkan sifat analisis triologi, di sini dengan menggunakan persamaan laju geser, gaya geser dengan pada rumus yang sebagai berikut, dengan keterangan omega sama dengan kecepatan putaran spindle, kemudian RC adalah jari-jari kontainer, RB adalah jari-jari spindle, X sama dengan jari-jari di mana laju geser dihitung sebesar 0,5128 cm, M adalah torsi dalam dyne cm, kemudian KP adalah konstanta pegas, T adalah torsi, L sebagai spindle, K adalah sebagai indeks konsistensi, N dan sebagai indeks perilaku aliran. Nah, kemudian analisis stabilitas emulsi. Nah, di sini stabilitas emulsi dalam persentase, kemudian di sini sama dengan volume campuran yang teremulsi dibagi volume total campuran dikali 100%. Kemudian analisis statistik, di sini menggunakan parameter statistik seperti rata-rata dan menggunakan standar error of the mean atau SEM yang diolah menggunakan software Excel.
Sedangkan data lain seperti ukuran dan distribusi droplet diolah menggunakan software Zetasizer, kemudian koefisien korelasi person dengan menggunakan software SPSS versi 22. Kemudian untuk pengaruh lamanya penyimpanan terhadap distribusi ukuran, nah di sini terdapat perubahan dalam distribusi ukuran droplet pada minuman emulsi minyak sawit. Jadi selama penyimpanan di sini terjadi dapat dilihat pada gambar 1. Nah, di sini gambar menunjukkan bahwa sampel membentuk pola distribusi relatif yang tidak seragam dan monomodal. Nah, di sini di mana kurva yang dihasilkan cenderung membentuk satu puncak, terkecuali pada hari ke-20 dan lama penyimpanannya mengakibatkan terjadinya perubahan droplet. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Heni. Baik, terima kasih Mbak Is. Berikutnya, dari pengaruh lama penyimpanan terhadap penampakan mikroskopik. Pengamatan mikroskopik dilakukan untuk mengamati mikrostruktur dari droplet dan juga ukuran droplet sampel. Nah, untuk visualisasinya dapat kita lihat pada gambar 2, di mana untuk perbesaran 200 kali. Nah, di sini di gambar A itu menunjukkan ukuran droplet dengan menggunakan mikroskop polarisasi selama penyimpanan dari hari ke-0. Sedangkan untuk gambar B hari ke-4 sampai dengan pada gambar F itu adalah di hari terakhir, yaitu hari ke-20. Next. Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa di awal penyimpanan droplet berukuran relatif kecil, seperti yang terlihat di pada gambar A. Dan juga tidak seragam, berbentuk bulat dengan struktur yang kompak. Kemudian selama penyimpanan terlihat adanya peningkatan dari ukuran droplet dari gambar 2B sampai dengan F. Hasil ini didukung oleh data distribusi ukuran droplet yang menunjukkan peningkatan nilai D4 seperti pada tabel 1. Pengamatan hingga hari terakhir penyimpanan masih memperlihatkan kekompakan struktur dari emulsi seperti kita lihat pada gambar 2F. Pada gambar 3 ditunjukkan tahap awal proses coalescence droplet minyak. Next. Tahap awal dari coalescence adalah dry nasofilm yang terbentuk pada wilayah antarmuka antar dua droplet terdekat. Pada saat interaksi tarik-menarik kedua droplet cukup kuat, lapisan tersebut akan mengalir menjauh sampai dua droplet akhirnya bersentuhan. Nah, kondisi tersebut menyebabkan kedua droplet bercoalescence, seperti yang disampaikan oleh Richard and Walker 2015. Next. Berikutnya akan kita lihat pengaruh lama penyimpanan terhadap sifat geologi. Seperti yang terlihat pada gambar 4, yang menunjukkan kurva hubungan antara lama penyimpanan dengan indeks perilaku aliran. Dapat dilihat pada gambar 4 memperlihatkan bahwa pengukuran nilai N selama penyimpanan menghasilkan nilai N kurang dari 1, dan dapat disimpulkan bahwa sampel bersifat pseudoplastik atau sirtaining. Next. Menurut Mubarok 2011 yang melakukan pengukuran reologi terhadap minuman emulsi minyak sawit merah juga mendapatkan nilai indeks perilaku aliran N kurang dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa minuman emulsi minyak sawit merupakan fluida non-Newtonian tipe pseudoplastik. Fluida non-Newtonian tipe pseudoplastik merupakan fluida yang bersifat mengalami penurunan viskositas ketika laju geser ditingkatkan. Menurut Hayati et al. 2007 dan et al. 2014, peningkatan nilai N selama penyimpanan menunjukkan berkurangnya perilaku sirtaining. Ini menyebabkan terjadinya peningkatan viskositas selama penyimpanan pada laju geser yang sama. Next. Pada gambar 5 menunjukkan kurva hubungan antara lama penyimpanan dengan indeks konsistensi. Bisa kita lihat bahwa nilai K terus meningkat hingga mencapai 5,047 PASN di akhir penyimpanan. Hal ini menyatakan bahwa semakin lama penyimpanan menyebabkan terjadinya peningkatan nilai K. Next. Lamanya waktu penyimpanan menyebabkan semakin banyak medium pendispersi yang terpisah dari sistem emulsi akibat priming, seperti kita lihat pada gambar 6. Menurut NASE 2005, penyimpanan menyebabkan peningkatan nilai K pada sampel minyak sawit dan RBD yang mengindikasikan bahwa sampel lebih kental sehingga memberikan resistensi yang lebih tinggi untuk mengalir. Next.
Untuk pengaruh lama penyimpanan terhadap stabilitas emosi, pengaruh lamanya penyimpanan terhadap stabilitas emosi ditunjukkan pada gambar 7, di mana dari gambar 7 bisa kita lihat hasil dari pengukuran menunjukkan terjadinya penurunan stabilitas emosi dari 0,880 di awal penyimpanan menjadi 0,858, 0,848, 0,837, dan 0,823 pada hari ke-4, 12, 18, dan 20. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan stabilitas emosi dengan meningkatnya waktu penyimpanan. Twin acting menstabilkan emosi dengan cara menciptakan halangan steril. Next. Hubungan korelasi ukuran droplet dengan sifat biologi dan stabilitas emosi. Itu bisa ditunjukkan di gambar 8. Saat sebuah partikel memiliki densitas yang lebih rendah dibanding cairan yang mengelilinginya, maka gaya gravitasi akan menyebabkan partikel tersebut bergerak ke atas. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Estiasi et al. 2015. Menurut McClement 2016, meningkatnya ukuran droplet menyebabkan pengaruh gaya gravitasi yang mendorong droplet minyak bergerak ke atas jauh lebih besar daripada gaya friction. Next. Peningkatan ukuran droplet yang ditunjukkan pada gambar 8 berhubungan dengan meningkatnya nilai N dan K. Proses ini mengakibatkan sampel emosi terpisah menjadi dua bagian, yaitu lapisan yang secara optik terlihat, ya, faksi emosi, dan lapisan yang terlihat sedikit opak sebagai medium pendispersi, menurut McClement 2016. Kedua lapisan tersebut dapat dilihat pada gambar 6. Semakin banyak medium pendispersi yang terpisah, menyebabkan peningkatan keberadaan minyak dalam sistem yang masih membentuk emosi. Fraksi emosi dengan fraksi minyak lebih banyak menghasilkan nilai K yang lebih tinggi. Next. Aplikasi laju pertumbuhan droplet pada perkiraan umur simpan minuman emosi minyak sawit dan sebagai berikut. Pertama, umur simpan produk pangan emosi sangat ditentukan oleh stabilitas sistem emosinya. Yang kedua, menurut Piopolsky dan McClement 2014, menyatakan bahwa peningkatan stabilitas emosi berbanding lurus dengan semakin lamanya umur simpan produk. Sedangkan menurut McClement 2016, meningkatnya diameter droplet menyebabkan pergerakan droplet ke atas akibat gaya gravitasi juga meningkat, begitupun sebaliknya. Kemudian yang keempat, menurunkan ukuran droplet akan mengakibatkan pengaruh gaya gravitasi yang diterima oleh droplet lebih kecil dan berpengaruh terhadap meningkatnya stabilitas emosi. Next. Kemudian pada gambar 9 dapat kita lihat kurva yang menunjukkan hubungan lama penyimpanan terhadap perubahan ukuran droplet. Nah, dari data kita lihat bahwa regresi eksponensial dari data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan droplet mengikuti persamaan D4,3 sama dengan 4,7446 E pangkat 0,012 T. Jika kita linearisasikan, persamaan tersebut bisa menghasilkan D ln D4,3 sama dengan 0,012 T ditambah ln 4,7446. Dari persamaan terakhir terlihat bahwa laju pertumbuhan ukuran droplet adalah 0,012 mikrometer per hari. Next. Dari pembahasan yang sudah disampaikan, bisa kita ambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa meningkatnya waktu penyimpanan menyebabkan penurunan stabilitas emosi, peningkatan distribusi dan ukuran droplet, serta peningkatan nilai indeks perilaku aliran dan indeks konsistensi minuman emosi minyak sawit. Yang kedua, hasil analisis koefisien korelasi Pearson menunjukkan ukuran droplet berkorelasi positif dengan indeks perilaku aliran atau R sama dengan 0,778 dan indeks konsistensi R sama dengan 0,939. Ukuran droplet berkorelasi negatif dengan stabilitas emosi R sama dengan min 0,947. Yang ketiga, proses destabilisasi minuman emosi minyak sawit disebabkan oleh priming, coalescence, dan Oswald-Riemann. Berdasarkan model matematik yang diperoleh, reduksi ukuran droplet menjadi 0,61 mikrometer akan meningkatkan umur simpan dan stabilitas minuman emosi minyak sawit hingga 90 hari penyimpanan. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Ini adalah merupakan jurnal yang kami ambil sebagai bahan materi dari
presentasi yang baru kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.